Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulfa Laila Deniati dengan NIM 12420600075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya di mata kuliah Media dan TIK Pendidikan. Di tugas ini tugasnya adalah menganalisis atau mereview jurnal yang telah kita cari di internet, lalu kita presentasikan sekarang. Adapun jurnal yang saya analisis adalah judulnya Penerapan Pembelajaran Berbasis Alat Peraga Sederhana Terhadap Keterampilan Proses Sains Peserta Didik Kelas 10. Nah, di sini identitas jurnalnya itu ada judul jurnal yang tadi, yaitu penerapan pembelajaran berbasis alat peraga sederhana terhadap keterampilan proses sains peserta didik kelas 10 di SMK Negeri 2 Makassar. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Pendidikan Fisika Volume 7 nomor 1 Maret 2019. Di sini jurnal yang saya analisis belum terverifikasi oleh Sinta, tetapi sudah ada PISSN-nya dan EISSN-nya. PISSN-nya yaitu 2355 strip 5785 dan EISSN-nya yaitu 25500325. Di sini identitas penulisnya ada dua, yaitu Sudirman dan Aditya, dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Terus, kenapa sih penelitian ini tuh, penelitian mengenai alat peraga sederhana yang dilakukan di SMK Negeri 2 Makassar ini tuh penting gitu? Karena di beberapa sekolah, khususnya di Makassar, itu pembelajaran fisika itu seringkali ditemui hanya teori gitu, dan praktikum itu jarang dilakukan karena eh, alat alat sarana dan prasarana termasuk laboratorium itu sangat terbatas. Akibatnya siswa itu kurang terbiasa mengamati, menafsirkan data atau bahkan sekedar menggunakan alat sederhana. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan guru adalah memanfaatkan alat peraga sederhana. Dengan cara ini, siswa bisa ikut membuat, menggunakan, sampai mempresentasikan alatnya. Harapannya di sini, mereka bisa menjadi lebih aktif dan keterampilan proses sainsnya meningkat. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian kali ini adalah metode pra-eksperimen dengan desain pre-test dan post-test only. Subjeknya adalah 26 siswa kelas 10 KB, KB itu jurusan, tapi di jurnalnya tidak disebutkan jurusannya apa. Terus SMK Negeri 2 Makassar. Instrumen penelitian berupa tes keterampilan proses sains, dan tes ini mencakup kemampuan mengamati, menafsirkan, meramalkan, mengajukan hipotesis, merencanakan percobaan, menggunakan alat, berkomunikasi, dan melaksanakan percobaan. Untuk analisis data digunakan uji T, tujuannya untuk melihat apakah ada perbedaan hasil sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran dengan alat peraga sederhana. Nah, di sini bisa dilihat hasil sebelum dilakukannya percobaan menggunakan alat peraga sederhana, itu rata-rata nilai siswa itu hanya 2,28 dan masuknya itu kategorinya itu kurang. Dan ini itu karena pembelajaran masih berpusat pada guru. Jadi guru hanya menyampaikan dan siswa disuruh untuk membayangkan gitu. Jadi tidak menggunakan alat peraga. Dan siswa itu hanya mendengar, tidak banyak terlibat langsung. Akibatnya mereka tidak terbiasa melakukan pengamatan atau praktik. Nah, bisa dilihat sesudah diterapkannya pembelajaran berbasis alat peraga sederhana, nilai rata-rata siswa itu meningkat menjadi 3,70 atau kategorinya itu baik. Nah, di sini siswa terlihat lebih aktif karena mereka ikut membuat dan menggunakan alat peraga. Jadi, pembelajaran terasa lebih menarik sekaligus meningkatkan keterampilan proses sains mereka. Nah, di sini alat peraga sederhananya itu menggunakan
Oh, alat peraga sederhana ini menggunakan materi fluidostatis, yaitu alat nah, ciri pentingnya itu, alat peraga itu tidak langsung disediakan peneliti, tapi dibuat sendiri oleh siswa dalam kelompok. Jadi siswa itu mencari alat dan bahan yang telah ditentukan oleh guru. Lalu, setelah mencari alat dan bahan yang sederhana tentunya, kemudian itu merancang untuk membuat alat peraga sederhana tersebut bersama guru. Terus, membuat dan mempresentasikan alat peraga yang berhubungan dengan konsep fluidostatis, misalnya tekanan hidrostatis, hukum Pascal, atau prinsip Archimedes. Nah, jadi alat peraga yang digunakan itu bukanlah satu jenis tertentu saja, seperti venturimeter atau pompa hidrolik, melainkan alat-alat sederhana hasil karya siswa untuk mempraktikkan konsep, fluidostatis. Nah, kesimpulannya, pembelajaran berbasis alat peraga sederhana itu terbukti efektif meningkatkan keterampilan prosesan siswa. Sebelum perlakuan, nilainya masih rendah, tetapi setelah perlakuan, nilai meningkat secara signifikan. Jadi, model pembelajaran ini bukan hanya melatih pengetahuan, tapi juga melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.